يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul ikhwah, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah mencurahkan kepada kita semua limpahan berkah, karunia, nikmat, kesehatan dan kesempatan di hari yang mulia ini. Kembali kita berhadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita selaku kaum muslimin salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam tercurahkan senantiasa kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau yang setia terus menjalankan tuntunan agamanya sampai akhir zaman. Semoga kita yang berhadir di hari ini juga pengikut setia Rasulullah SAW sampai kita diwafatkan di atasnya. Amin ya rabbal alamin. Senantiasa khatib mengajak diri khatib sendiri untuk terus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik perbekalan yang kita persiapkan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah dengan cahaya dari Allah dan meninggalkan segala larangan dan cegahannya berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah, telah berlalu masa-masa indah, masa-masa kita ditarbiyah, ruhiyah kita telah digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebulan penuh kita mendapatkan madrasah Ramadan sehingga melahirkan kita insyaallah hari ini setelah kita berada di bulan Syawal, kita keluar dari Ramadan mendapatkan predikat takwa yang kita cita-citakan. Dengan menjalankan segala aturan-aturan agama kita ini untuk terus bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita di bulan Ramadan telah mendapatkan pelajaran-pelajaran, pendidikan, tarbiyah, ruhiyah kita dididik bagaimana kita melatih diri kita menjadi orang-orang yang sabar, menjadi orang-orang yang mawas diri, orang-orang yang selalu senantiasa diawasi taqarrub ila Allah, bahwa kita tidak berani melakukan suatu hal yang halal di bulan lainnya, apalagi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk melazimi agar kita tetap kokoh di atas ketaatan ini, istiqomah hati kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah doa yang kita harus munajatkan senantiasa kepada Allah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Ini permintaan kita kepada Allah agar kita luzumul jamaah, luzumul istiqomah, tetap hati kita di atas ketaatan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Fussilat. Allah katakan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, di dalam tafsir ayat ini ada 3 menurut para ulama tafsir. Yang pertama, istiqomah di atas tauhid kita kepada Allah. Bagaimana kita tetap di atas tauhid yang benar, yang dipahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengesaan, dan lawan dari tauhid itu adalah perbuatan syirik.
Yang kedua adalah istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menunaikan kewajiban-kewajiban yang diberikan Allah kepada kita. Yang ketiga adalah istiqomah di atas ikhlas dalam beramal semata-mata kita melakukan ketaatan itu karena dilandasi ikhlas kita semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Kalau kita istiqomah melazimi diri kita untuk tetap teguh pendirian dalam mengamalkan agama ini, maka keberkahan-keberkahan akan diberikan kepada kita. Di antaranya keberkahan istiqomah itu adalah malaikat akan menghampiri kita tatkala kita menghadapi sakaratul maut. Memang malaikatul maut akan menghadapi kita, yaitu malaikatul maut akan mencabut ruh kita, tetapi kita didampingi oleh malaikat rahmah yang akan mengiringi ruh kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dibentangkan kain kafan kita sepanjang mata memandang, didampingi dan disaksikan oleh para malaikat sampai naik ke atas langit disaksikan oleh para malaikat. Subhanallah. Kaum muslimin, yang kedua adalah malaikat berkata kepada orang istiqomah, jangan merasa khawatir, jangan merasa sedih karena nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Kemudian kaum muslimin, malaikat juga mengatakan jangan merasa sedih karena hutang-hutangmu, tanggungan-tanggunganmu akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang istiqomah itu adalah malaikat mengabarkan ia akan memperoleh yang namanya nikmat jannah surga nanti di yaumul mahsyar kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah istiqomah yang dituntut sampai kita mati. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Ini yang kita inginkan. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwasanya Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah di atasnya. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, agar hati kita tetap istiqomah setelah kita selesai menjalani Ramadan ini dan betul-betul kita menjadi orang-orang yang muttaqin, maka indikasi daripada orang yang mendapatkan malam keberkahan itu, mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut adalah mereka yang ibadahnya meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya. Ini dapat kita rasakan sendiri. Bagaimana kelezatan kita beribadah kepada Allah, apakah bertambah ataukah berkurang. Indikasi orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut adalah mereka mudah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk memperoleh ini kaum muslimin, ada beberapa kiat yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah istiqomah dengan terus kita meminta ad-du'a ilallah Subhanahu wa taala agar Allah menguatkan hati kita. Al-ilhah ilallah bid-du'a. Bahwasanya ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjata utama kaum mukminin. Bukan seperti istilah kita, doa adalah yang terakhir. Tidak. Tetapi prinsip hidup seorang mukmin, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itulah senjata utama bagi kaum mukminin. Maka untuk itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diteguhkan hati kita di atas ketaatannya dengan ucapan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa la tu'atik. Wahai yang memutar balikkan hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Maka Ummu Salamah berkata, istri Rasulullah SAW berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mendengar engkau selalu membaca doa ini. Selalu membaca doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa la ta'tik. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada istrinya, ya Ummu Salamah, innahu laisa adami illa wa qalbuhu baina asbu'ir rahman min asbu'illah faman syaa'a aqama wa man syaa'a azagha. Apa kata Rasulullah kepada istrinya, Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia selalu berada di antara jari jemarinya Allah. Dia kuasa membolak-balikkan hati manusia. Maka hendaklah kita terus senantiasa meminta kepada Allah agar hati kita ditetapkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Mu'az bin Mu'az, penerima atau perawi hadis ini, setelah beliau mendengar langsung Rasulullah
mengatakan kepada istrinya Ummu Salamah, kemudian dia membacakan terus, Rabbana la tuzi' qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan gelincirkan hati kami lagi ya Allah setelah Engkau beri petunjuk kepada kami. Maka inilah yang doa yang mustajab juga yang dibaca ya oleh para salafun saleh untuk kita lutinkan agar Allah jangan gelincirkan hati kita setelah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Dan yang kedua adalah agar kita istiqomah di atas ketaatan, beramal dengan ikhlas agar amal kita itu langgeng terus. Bagaimana kita menyatakan di dalam jiwa, dalam hati kita bahwasanya keikhlasan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu amalan yang tidak dilandasi dengan keikhlasan. Ini seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah, seorang ulama Ahlus Sunnah kibar, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan, "Wa ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yadum." Segala sesuatu yang tidak didasari ikhlas karena Allah pasti tidak bermanfaat dan tidak akan kekal. Subhanallah. Maka hendaklah kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan amal, kita landasi semua itu karena ikhlas semata-mata mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikatakan oleh para ulama, maka lillahi yabqa, sesungguhnya segala sesuatu yang didasarkan karena Allah itulah yang pasti akan langgeng, yang akan pasti terus. Kaum muslimin, hendaklah kita terus menjaga hati kita agar tetap ikhlas dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena musuh-musuh kita untuk agar kita tidak ikhlas akan senantiasa membisikkan hati kita agar kita tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah senjata pamungkas syaitan dan iblis laknatullah agar hati kita ini jauh dari keikhlasan dan mendapatkan pujian manusia dan segala macamnya sehingga rontoklah amalan yang kita kerjakan tersebut. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Kemudian yang ketiga adalah beramal yang penting adalah continue. Yang itu sedikit, walaupun sedikit, tetapi kita terus continue mengamalkannya. Apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan? Di antaranya adalah kita lazimi sholat berjamaah ke masjid. Alhamdulillah, setiap panggilan azan berkumandang kita sholat berjamaah ke masjid. Kemudian kita menjaga waktu sholat untuk masjid. Kemudian kita membaca Al-Quran. Kemudian kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat duha, sholat syuruk, dan ibadah-ibadah ringan yang lainnya. Maka kini walaupun sedikit tetap kita laksanakan continue. Inilah yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Seperti yang beliau katakan, ahabbul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa in qala. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kontinuitas, yaitu continue walaupun amalannya sedikit. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Kemudian yang keempat adalah rajin muhasabah atau kita introspeksi diri kita. Untuk setiap hari kita melihat diri kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Seperti perintah Allah, seperti Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan lihatlah apa yang akan kamu rasakan besoknya. Dan takwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha memberitahu apa yang kamu lakukan. Maka untuk itu kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, kita senantiasa menghisap sebelum, seperti yang diungkapkan oleh Khalifah Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisap-hisaplah diri kalian sebelum nanti hari penghisapan datang kepada kalian. Karena semua kita yang hadir, yang hidup dan yang telah mati dan yang akan mati menyusul kita, semuanya akan melewati fase ini, yaitu yaumul hisab, hari dihisapnya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu apa yang perlu kita hisap kaum muslimin? Yang pertama adalah mengoreksi diri kita apakah lalai dari amalan wajib. Kita lihat amalan-amalan wajib, apakah hati kita lalai di atasnya?
Apa perintah-perintah Allah yang wajib kepada kita? Salat 5 waktu sehari semalam, wajib hukumnya. Bagaimana kita tidak melalaikan waktunya, menyia-nyiakannya. Kalau datang panggilan Allah, semua pekerjaan kita, kalau kumandang azan datang menyuruh kita tinggalkan. Maka inilah panggilan jiwa kita, kita perhatian dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mengoreksi diri apakah masih melakukan perkara yang haram. Kita hisab diri kita. Apakah hari ini apa perbuatan-perbuatan, tingkah laku kita, hal-hal yang diharamkan oleh Allah masih kita lakukan. Maka kita hisab. Maka sebaik-baik kita menghisab diri kita itu adalah terkala kita terbaring di tempat tidur kita. Sebelum kita pejamkan mata kita ini, kita hisab diri kita. Karena saat yang akan datang kita akan menghadapi yang namanya kematian. Kaum muslimin, karena tidur itu adalah kematian. Betapa banyak orang yang tidur tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mati itu Allah telah memegang ruhnya. Kalau Allah berkehendak untuk mengembalikan ruhnya, maka dia akan bangun kembali. Kalau Allah tidak berkehendak, maka Allah cabut nyawanya. Maka kita baca doa Bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan nama Engkau ya Allah, saya mati dan saya hidup kembali. Ini yang harus kita baca semalam hari kita untuk menghisapi diri kita. Kemudian yang ketiga kaum muslimin, kita hisap diri kita dari kelalaian. Kelalaian diri kita dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mungkin silaturahmi, mungkin hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan orang tua kita, hubungan dengan karib kerabat, lalai dalam hal ini atau menyia-nyiakan orang yang harus kita bantu dan kita tolong, fuqara dan masakin. Maka ini perhatian kita untuk terus memberikan apa yang kita miliki. Kemudian yang keempat adalah mengoreksi yang diperbuat setiap anggota tubuh kita. Introspeksi kepada seluruh anggota tubuh kita. Anggota tubuh panca indera kita ini. Mata kita apakah telah kita lihat hal-hal yang halal atau sebaliknya. Telinga kita apakah telah kita manfaatkan untuk mendengar yang baik-baik. Lisan kita apakah telah kita gunakan untuk mengucapkan hal-hal yang baik. Tangan yang Allah berikan apakah telah kita mengambil sesuatu yang halal. Kaki yang diberikan Allah apakah telah kita gunakan untuk melangkah menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anggota tubuh kita nanti akan menjadi saksi kepada kita. Tatkala lisan-lisan kita ini disekap dan ditutup oleh Allah, tidak bisa melafazkan lagi perkataan, dan bersaksilah seluruh anggota tubuh kita. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Untuk itu mari kita jaga anggota tubuh kita ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah mengoreksi niat kita. Senantiasa kita mengoreksi niat kita, bahwasanya landasan amalan yang kita kerjakan itu adalah tergantung kepada niat kita. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala perbuatan itu adalah tergantung kepada niatnya, dan seseorang itu akan dinilai berdasarkan niatnya. Hendaklah kita sentiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil wa ba'du. Kaum muslimin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agar kita istiqomah di atas ketaatan kepada Allah, yang kelima adalah memilih teman yang baik, teman yang soleh, mujalasatu ahlul khair. Bahwasanya teman dikatakan oleh para ulama as-sahibus sahib. Teman itu bisa menarik kita. Maka kalau kita ingin luzumut taat, untuk senantiasa taat kepada Allah, maka kita harus selektif dalam memilih kawan akrab kita. Bagaimana selektifnya? Bagaimana apakah teman kita ini, teman akrab kita ini bisa membawa kita menuju ketaatan kepada Allah? Ataukah sebaliknya teman akrab kita ini membalikkan kita kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ini dinasihatkan kita oleh Rasulullah. Wanti-wanti Nabi kita mengatakan, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur man yukhalil. Seseorang itu tergantung kepada agama kawannya, maka hendaklah dia melihat bersama siapa dia berkawan. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, maka kawan intim, teman sahabat itu adalah yang dia tahu dengan
apa yang kita alami. Sedih hatinya berpisah dengan kita, tatkala bertemu dengan berbahagia dengan kita. Dan inilah yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana seorang yang mencari temannya di suatu negeri, dia ingin menyambungkan silaturahmi, kemudian ditanya oleh malaikat, apa yang landasanmu untuk mengunjungi saudaramu? Adalah tiada lain adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berkirim salam kepadanya. Demikian kaum muslimin, agar langgeng hati kita ini, agar kita betul-betul duduk bermajlis dengan orang-orang, teman-teman yang betul membawa kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, yang terakhir adalah untuk tetap kita istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah terbiasa berpuasa di bulan Ramadan yang wajib. Maka kita lanjutkan dengan puasa-puasa sunat. Puasa-puasa sunat, karena puasa inilah yang akan membentengi diri kita. Terutama di bulan Syawal, kalau kita sudah menyelesaikan puasa 6 Syawal, alhamdulillah. Yang masih tersisa kita sempurnakan. Kata Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadanan, thumma atba'ahu sitta min Syawalin, faka'annama shoma kullahu, shoma ad-dahra kullahu." Atau kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian dia ikuti 6 hari di bulan Ramadan, maka dia seolah-olah berpuasa setahun penuh. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, inilah kesempatan kepada kita untuk melatih jiwa kita terus dan terbiasa untuk puasa. Dan puasa Yaumul Bid 13, 14, 15 setiap hari di bulan Hijriah, puasa Senin Kamis, dan puasa Nabi Daud kalau kita mampu. Ini akan mentarbiyah jiwa kita terus untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena puasa ini tidak ada balasannya yang tahu kita kecuali adalah Allah sendiri yang akan membalasinya. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain yang terbatas balasannya, tetapi puasa ini adalah Allah sendiri. Asyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasinya. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, semoga kita semua diberikan ketaatan, diberikan keistiqomahan di hati kita untuk menjalankan ibadah agama ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berdoa para salafun saleh terdahulu, para sahabat Nabi, tabi'un, atba'ut tabi'in, dan para ulama. Mereka setelah selesai bulan Ramadan, 6 bulan ini mereka meminta agar ibadah yang mereka lakukan, kerjakan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana. Ini yang mereka minta. Ya Allah, terimalah dari kami salat kami, puasa kami, sedekah kami. Ini yang mereka minta 6 bulan agar ibadah yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah. Karena mereka khawatir ibadah mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 6 bulan berikutnya mereka meminta lagi agar disampaikan dengan bulan Ramadan berikutnya. Allahumma sallimna ila Ramadan. Allahumma sallimna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kembali di bulan Ramadan yang akan datang. Ini permintaan kita sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemuinya dan mempertanggungjawabkan semua amalan yang kita lakukan di dunia ini. Maka 6 poin tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara diri kita untuk tetap luzumu istiqomah, tetap istiqomah di atas ketaatan kepadanya. Marilah kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya juga berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa la tu'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa la tu'atik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila dinika wa la tu'atik.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.